Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Muhammad Rosyadi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kali ini saya akan bahas regedit atau bisa disebut registry edit. Nah, pertama-tama kita harus buka ini. Ini cara gampangnya regedit. Nah, kita membahasnya di dalam aplikasi tersebut aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa registry editor itu. Nah, registry editor atau bisa disebut regedit adalah database hierarki yang digunakan untuk mengatur informasi yang dibutuhkan oleh sistem Windows. Regedit menampilkan registry ke dalam format yang hampir mirip dengan Windows Explorer yang sering digunakan. Di dalam regedit tersebut, Anda dapat mengedit informasi untuk sistem sesuka hati Anda, tetapi tidak bisa sembarangan dan harus mengetahui apa fungsi dari setiap informasi yang ada pada regedit. Fungsi regedit adalah untuk melihat, membuat atau memodifikasi registry di dalam Windows, sedangkan gpedit.msc digunakan untuk melihat, membuat, memodifikasi grup polisi yang digunakan untuk mengelola. Ada classes root. Ini sering disebut sebagai HKCR, merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi asosiasi dan pemetaan ekstensi sebuah berkas atau objek linking and embedding, atau bisa disingkat dengan OLE, dengan aplikasi yang dapat menanganinya. Sebagai contoh, berkas berekstensi .txt akan ditangani oleh aplikasi editor teks seperti Notepad dan masih banyak lainnya. Dan yang kedua ada current user yang sering disebut sebagai HKCU, merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk konfigurasi yang dimiliki oleh pengguna yang sedang melakukan logon, yang menyimpan informasi mengenai konfigurasi preferensi pengguna, konfigurasi desktop, warna, dan konfigurasi lainnya yang setiap pengguna dapat melakukan kustomisasi terhadapnya. Nah, untuk yang ketiga ada local machine yang sering disebut sebagai HKLM, merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk konfigurasi sistem yang bersangkutan yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Semua yang terdapat di dalam anak pohon ini diaplikasikan kepada semua pengguna. Oke, untuk bagian yang keempat ada user yang sering disebut sebagai HKU, merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi setiap pengguna yang terdaftar di dalam komputer yang bersangkutan. Setiap anak kunci dari anak pohon ini diidentifikasi dengan menggunakan nomor security identifier atau SID yang dimiliki oleh pengguna. Ketika pengguna melakukan logon, SID yang cocok akan dimuat ke dalam anak pohon ini. Oke, kita masuk ke bagian yang berapa nih? Kelima. Ada current config, sering disebut sebagai HKCC, merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi yang sering digunakan saat ini, yang diperoleh pada saat proses booting dilakukan. Informasi yang disimpan di sini bersifat volatil
dan tidak disimpan secara permanen ke dalam berkas menampung registry, tapi akan selalu dibuat setiap kali proses booting dilakukan. Nah, untuk cara bermain registry ini sebelumnya kita harus melakukan backup, yaitu pertama pada menu registry ini kita masuk file, terus pilih menu export ini, tentukan letak directory dan nama file. Nah, ini namanya. Terus lebih baik kita mendingnya pakai al biar semua yang ada di sini ke backup. Terus klik OK. Ini save. Lanjutkan. Nah, setelah udah ke backup, apabila ada yang masalah kan tinggal ini kembalikan, ini tinggal import, terus cari data yang tadi agar semua backupan kembali lagi gitu. Nah, jadi buat kalian yang ingin bermain dengan registry, alangkah baiknya melakukan backup dulu. Nah, saya akan mencontohkan salah satunya untuk mengganti nama recycle bin ini. Pertama-tama kita masuk ke HK Classet Root nih. Terus kita cari CLSID. Mana nih? CLSID. Ini dia. Nah, terus cari yang key-nya dengan kode 645. Awalannya 645. Nah ya, ini dia. Nah, di sini ada nih recycle bin. Kita klik 2 kali. Terus dibiarin default. Terus bagi kalian yang ingin ganti namanya, ini tinggal diubah deh sesuai kemauan kalian. Terus tinggal pencet OK. Dah selesai, semua akan berubah. Karena tadi enggak saya ubah jadi agak error. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.